Pilgub Jakarta agaknya satu putaran buat kemenangan Pramrano. Jalur politik sudah selesai, yang tersisa jalur kriminal, kata budayawan Muhammad Sobari. Tapi Muhammad Sobari lupa masih ada jalur hukum. Jalur hukum itulah sepertinya yang akan ditempuh oleh tim Ridho. Itu juga jalur sah. Surat suara yang tercoblos di TPS Pinang Ranti hendak dipukul rata yang melahirkan tuntutan pemilihan ulang. Tim Pramrano agaknya tak khawatir dengan pemilihan ulang. Bahkan Dulrano sendiri yakin mau putaran ketiga sekalipun, ia akan tetap menang. Sombong. Saya sependapat dengan Dulrano, selisihnya terlalu jauh. Kemenangan Pramrano terlalu merata. Putaran kedua hanya mempertinggi tempat jatuh. Tak mudah bagi Ridho membalikkan keadaan. Tapi saya sependapat juga dengan tim Ridho yang menempuh jalur hukum. Tak boleh dibiarkan partai pendukung Pramrano yang cuap-cuap soal kecurangan pemilu di tempat dia kalah, tapi diam 1000 bahasa di tempat dia menang. Apalagi kalau tim Ridho benar-benar bisa membuktikan adanya kecurangan seperti yang terjadi di TPS Pinang Ranti itu. TPS di Pinang Ranti itu tragis betul. Ada videonya, real. Ini ibu kota negara. Bisa surat suara sudah tercoblos untuk pasangan Pramrano yang hanya didukung oleh satu partai saja. Kalau untuk Ridho, orang masih bisa memaklumi. Memaklumi jahatnya maksudnya. Ini untuk Pramrano, mustahil itu hanya terjadi di satu TPS itu saja. Bisa jadi terstruktur, sistematis, dan masif. Hanya mungkin satu TPS itu saja yang baru bisa berhasil dibuktikan. Ini jadi tantangan tersendiri bagi tim hukum Ridho membuktikannya agar pihak oposisi tidak merasa bersih di dalam kubangan. Giliran menang menyala abangku, tapi giliran kalah menyala abangku. Publik atau pemilih harus sadar bahwa kecurangan itu bahasa semua kontestan, baru berbunyi nyaring saat berada pada posisi yang kalah. Kalau menang, pura-pura tak tahu saja lagi. Semua juga memakai jasa oknum aparat. Oknum aparat pun secara sengaja ikut bermain karena tahu masa depan karirnya ada di situ. Jabatan politik diperoleh dengan terlibat dalam politik itu juga. Yang tak ikut bermain, titilah karir itu secara normal saja. Dan itu lambat seperti jalannya siput. Kasihan Ridwan Kamil berangkat ke Jakarta hanya untuk kalah. Padahal kalau tetap di Bandung, Gubernur Jawa Barat mungkin masih di tangan. Didukung banyak partai ternyata bukanlah jaminan. Dan ini sebetulnya sudah terbukti berkali-kali. Perubahan syarat pencalonan yang dilakukan MK di detik-detik terakhir menjungkir balikkan harapan. Ridwan Kamil membayangkan akan mendapat lawan muda atau malah tak mendapat lawan sama sekali. Ternyata Pramrano adalah mimpi buruk, terus melesat hari demi hari, sedangkan Ridho kebalikannya. Suswono tak perlu dikasihani sebab tak ada yang lepas seperti halnya Ridwan Kamil. Maju dimanapun, Suswono memang belum pernah menang. Kedepan PKS sepertinya harus menimbang betul siapa yang akan dicalonkan. Tak bisa yang tak ada modal sosial dan yang lainnya dicalonkan begitu saja. Mesin partai juga tak berdaya mendukung calon yang tidak punya modal apa-apa. Apalagi yang mudah bikin blunder, yang tak perlu seperti janda kaya seperti Khadijah menikahi pemuda pengangguran itu. Itu mudah sekali digoreng. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bukannya belajar dari kasus Suswono, Ridwan Kamil juga berkoar-koar soal janda di atas panggung. Ya sekalian jadi amruk. Keduanya bikin video permohonan maaf hanya soal janda. Video Anies Baswedan yang jelas-jelas mendukung Pramrano. Beredar pula soal ketidaksenangan Anies Baswedan terhadap soal janda yang disinggung oleh Ridwan Kamil itu. Video direkam seolah-olah tak sengaja padahal bisa jadi sudah dipersiapkan untuk menghantam Ridho. Dalam video terakhir dukungan buat Pramrano, Anies pun menyinggung soal itu tapi pakai bahasa yang lebih halus. Jadi faktor MK dan janda jadi kuburan RK. Lengkap, faktor luar dan faktor dalam jadi satu. Kalau faktor luar saja mungkin masih bisa menang. Buktinya survei pertama, Ridho tembus 51%. Mestinya kalau tak ada faktor dalam, 51% itu bisa terus menaik dengan modal yang dimiliki. Tapi bukannya naik,
justru malah turun karena adanya faktor dalam yang blunder itu. Tak sekali pula, ulang sampai 2 kali. Memang sudah jalannya seperti itu agaknya. Bukan jalan yang dibuat oleh orang lain, tapi jalan yang dibuat oleh diri sendiri. Akhirnya harus pulang kampung.